awalnya karena komitmen Prabowo pada Indonesia itu sangat luar biasa dan meneruskan gagasan-gagasan Pak Jokowi ke depannya, meneruskan program-program yang hari ini sedang dan sudah dirintis. Tadi kan sempat mengatakan bahwa mungkin sempat pernah untuk tidak cocok ke Pak Prabowo, terus waktu pertemuan di Loji Gandrung sudah mulai melembek untuk ke Pak Prabowo sendiri tadi. Kenapa, Mas? Enggak, ini soal sikap. Ini soal sikap kawan-kawan di Jawa Tengah dan Jawa Timur melihat konsolidasi yang dilakukan, suara-suara yang dikonsolidasikan oleh kawan-kawan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur itu. Kemarin teman-teman menyampaikan aspirasi ke kami, 90% itu ke Prabowo, dan kita mengambil sikap itu. Mas Gibran ini juga intens berkomunikasi dengan Bapak Ganjar Pranowo, sehingga sebagai kader partai tegak lurus di dalam keputusan dari DPP PD Perjuangan. Apalagi kemarin beliau juga sudah menyatakan telah mengikuti sekolah partai, telah digembleng oleh PD Perjuangan, sehingga tugas-tugas dari partai itu akan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Tapi mungkin Mas Gibran ada tambahan, kami persilakan. Cukup, cukup. Izin Mas, silakan yang lain, CNN, Mas. Izin Mas, ini di depan, silakan. Ya, pesan dari Ibu tadi bahwa menjelang pemilu itu begitu banyak dinamika politik yang akan terjadi, begitu banyak yang melakukan dansa-dansa politik. Di dalam politik itu harus menyampaikan segala sesuatunya itu dengan keyakinan dan kemudian melihat momentum. Bahkan Ibu juga menyampaikan misalnya bagaimana perjuangan Ibu Mega ketika menghadapi Pak Harto, itu ada strategi yang sifatnya aktif, progresif, mengambil momentum. Misalnya ketika Kongres PDI tahun 93 mendadak mau dibubarkan, Ibu Mega mengambil momentum mengatakan secara de facto saya adalah ketua umum partai, secara de jure belum. Demikian pula strategi silent is golden, itu juga tadi disampaikan oleh Ibu Mega. Juga hal-hal yang berkaitan dengan kecenderungan terjadinya dansa-dansa politik, dan juga di dalam politik karena berbagai manuver-manuver kekuasaan, pragmatisme kekuasaan itu juga sering memunculkan sisi-sisi gelap dari kekuasaan. Padahal politik itu adalah membangun peradaban. Sehingga tadi juga saya berikan buku kepada Mas Gibran, judulnya Merawat Pertiwi, karena berpolitik itu adalah mewayu hayuning bawono. Yang lain? Oke, Mas Hasto, CNN, Mas. Ya. Terkait dengan kemarin menjamu Pak Prabowo dan juga terkait dengan Megawati, ada nggak pesan dari Pak Jokowi selaku kader partai juga kepada Mas Gibran dan juga anaknya? Apa masukan yang disampaikan ke depannya juga seperti apa? Mohon maaf, saya belum berkomunikasi dengan beliau karena beliau masih di Jepang. Baik, karena bahwa Presiden Jokowi masih berada di Jepang, ya, tapi ya beliau Pak Jokowi ini kan juga sebagai presiden, beliau kan mencermati seluruh dinamika politik yang ada. Jadi intinya adalah bagaimana seluruh kader partai sekarang perintahnya tunggal, bergerak turun ke bawah, tiada hari tanpa pergerakan di dalam membantu rakyat, membangun harapan rakyat, sehingga kekuasaan itu betul-betul memiliki makna pembebasan bagi rakyat miskin, bagi wong cilik. Karena itulah Rakernas ketiga PD Perjuangan mengangkat tema fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara sebagai amanat konstitusi. Dan nanti ada testimoni dari para kepala daerah dari PD Perjuangan termasuk Mas Gibran di dalam mengatasi berbagai kemiskinan ekstrim tersebut. Ya, sekali lagi, satu lagi terakhir. CNN, Mas. Ya. Ini artinya memang tidak bisa dipungkiri bahwa pertemuan hari ini, pemanggilan ini kan setelah pertemuan Mas Gibran dengan relawan Prabowo kemarin gitu ya, Mas. Relawan Gibran yang mendukung Pak Prabowo. Memastikan saja apakah kemudian pertemuan ini memang hanya bersifat teguran kepada Mas Gibran, dan juga apakah kemudian Mas Gibran dapat dikatakan melakukan dansa-dansa politik yang tadi sempat disebutkan oleh Mas Hasto. Karena kalau melihat dari track recordnya kan, kalau misalkan pemanggilan ada Mas Hasto dan Pak Komarudin ini kan
ini masif begitu ya, dan adakah sanksi yang diberikan gitu Mas? Kalau di Solo ini yang ada gamelan bukan dansa, yang ada tari-tarian, tari gambyong, nggak ada dansa-dansa di Solo. Tetapi yang datang ke Solo itu kan ada yang membawa dansa-dansa itu. Jadi kalau Solo ini kan ada slownya, ada dinamiknya, tetapi keharmonian. Solo itu mewayu hayuning bawono. Sehingga tadi yang kita sampaikan kepada Mas Gibran adalah nasihat-nasihatnya. Bahkan Pak Komar sebagai senior itu juga memberikan masukan-masukan, dan penjelasan Mas Gibran sudah sangat komprehensif dan sudah disampaikan sebelum datang ke DPP ini. Kemarin Mas Gibran kan sudah membuat pernyataan melakukan klarifikasi terhadap berbagai framing yang terjadi. Beliau juga meminta maaf melalui media, dan kami sudah menerima seluruh penjelasan itu. Sehingga mari kita kemudian turun ke bawah, semuanya membangun prestasi yang terbaik di wilayah kerjanya masing-masing. Sudah diberikan nasihat-nasihat. Kita ini kan partai gotong royong, partai musyawarah. Di situ berbeda. Tadi Pak Komar memberikan penjelasan. Kalau sudah senior partai kemudian tidak memahami perintah Ibu Ketua Umum, kebijakan partai, itu lain persoalan. Ini kan kemudian kapasitas Mas Gibran sebagai wali kota, dan tidak bisa dilupakan beliau juga anak dari Presiden Jokowi. Sehingga banyak yang kemudian mencoba untuk menggunakan posisi itu sebagai cara di dalam meleverage berbagai kepentingan politiknya. Dan ketika saya cerita kepada ibu juga memahami berbagai dinamika politik seperti itu. Ya, cukup ya. Baik, terima kasih dan mohon maaf tidak ada doorstop. Terima kasih. Bareng Merdeka. Selamat lagi Pak, selamat lagi Pak. Cakep. Oh, situ depan.